Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kemungkinan besar ini adalah surat paling awal Paulus, dan latar belakangnya ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Paulus dan rekan kerjanya, Silas, pergi ke kota Yunani kuno, Tesalonika. Dan setelah 1 bulan mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani memberikan janji setia mereka kepada Yesus, dan mereka membentuk komunitas gereja pertama di sana. Tapi masalah pun muncul. Pemberitaan Paulus tentang Yesus yang bangkit sebagai penguasa sejati di dunia menyebabkan kecurigaan. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika akhirnya dituduh menentang Kaisar Romawi ketika mereka mengatakan bahwa ada seorang raja lain, Yesus. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sebuah penganiayaan yang sangat hebat, sehingga Paulus dan Silas harus melarikan diri dari kota, dan ini sangat menyakitkan bagi mereka karena mereka sangat mengasihi jemaat di sana. Sehingga surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen di Tesalonika setelah dia mendapat laporan dari Timotius bahwa keadaan mereka tidak sekedar baik, namun sangat berkembang meskipun penganiayaan ini terus berlanjut. Paulus merancang surat ini menjadi 2 bagian utama. Pertama adalah sebuah perayaan kesetiaan mereka kepada Yesus, lalu dia menantang mereka untuk terus bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Kemudian kedua bagian ini dikelilingi oleh 3 doa. Surat ini dibuka dengan sebuah doa ucapan syukur. Kedua bagian itu dihubungkan oleh sebuah doa transisi. Kemudian semuanya disimpulkan dengan sebuah doa penutup. Jadi ini rancangan yang benar-benar indah. Paulus mengawali dengan mengucapkan terima kasih dan merayakan iman orang-orang Tesalonika, kasih mereka kepada orang lain, dan pengharapan mereka di dalam Yesus terlepas dari penganiayaan. Dia kemudian menceritakan kembali kisah pertobatan mereka, bagaimana mereka dulu adalah penyembah berhala. Dan mereka hidup dalam budaya di mana semua kehidupan dipenuhi oleh institusi-institusi dan praktek-praktek yang menghormati dewa-dewa Yunani dan Romawi. Paulus berbicara tentang bagaimana mereka berpaling dari berhala-berhala tersebut untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan bahwa mereka sekarang menantikan kedatangan anak Allah dari surga. Jadi di sebuah kota seperti Tesalonika, mengubah kesetiaan kepada pencipta Allah Israel dan kepada Raja Yesus, membuat orang itu dikucilkan dari tetangga dan permusuhan dari keluarganya. Tetapi bagi orang-orang Tesalonika, kasih Yesus yang luar biasa yang telah mati bagi mereka dan harapan akan kedatangannya membuat semua itu sepadan. Paulus kemudian menceritakan kembali kisah misinya di Tesalonika dan persahabatan yang dia miliki dengan orang-orang di sana. Dia menggunakan perumpamaan yang sangat intim di sini. Mereka memperlakukannya seperti anak mereka, dan dia menjadi seperti ibu dan ayah mereka. Dia berkata, "Bukan saja kami rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Paulus mengingatkan kita di sini bahwa inti kepemimpinan Kristen bukanlah tentang kekuasaan dan memiliki pengaruh, melainkan tentang hubungan yang sehat dan pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih. Dia mengingatkan mereka bahwa dia tidak pernah meminta uang, dia hanya datang untuk mengasihi dan melayani mereka atas nama Yesus. Sehingga Paulus kemudian mengajak mereka berpikir tentang penganiayaan yang sama-sama mereka alami, persis sama seperti Yesus ditolak dan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi sekarang Paulus dianiaya oleh rekan-rekannya sesama orang Yahudi, dan orang-orang Tesalonika menghadapi permusuhan dari tetangga-tetangga Yunani mereka. Dan Paulus menawarkan suatu penghiburan yang aneh dengan mengetahui bahwa bersama-sama, penderitaan mereka adalah sebuah cara untuk berpartisipasi dalam kisah hidup dan kematian Yesus sendiri. Paulus kemudian berbagi tentang penderitaan yang dia alami saat dia mendengar tentang kesulitan yang dialami orang-orang Tesalonika setelah dia dan Silas melarikan diri. Sehingga dia mengutus Timotius untuk mendukung mereka dan melihat bagaimana keadaan mereka. Dan Timotius bersuka cita ketika ia dapati bahwa orang-orang Tesalonika semakin kuat. Mereka setia kepada Yesus, mereka sangat mengasihi Tuhan dan sesama mereka, dan mereka sangat ingin bertemu Paulus sama seperti Paulus yang sangat rindu bertemu dengan mereka. Paulus lalu mengakhiri dengan doa untuk tetap bertahan. Dan yang keren adalah, dia mengenalkan topik yang akan dia bahas di bagian kedua surat itu. Dia berdoa bahwa Tuhan akan menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengasihi, bahwa dia akan memperkuat komitmen mereka terhadap kekudusan, seiring mereka menaruh pengharapan mereka akan kembalinya Raja Yesus. Jadi Paulus membuka bagian kedua surat itu dengan menantang mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Yesus. Ini berarti, pertama-tama, sebuah komitmen serius terhadap kekudusan dan kemurnian seksual. Berbeda dengan budaya seks bebas yang merusak di sekitar mereka harus mengikuti ajaran Yesus tentang mengalami keindahan dan kekuatan seks dalam naungan hubungan perjanjian pernikahan yang berkomitmen. Tuhan menganggap serius perilaku buruk seksual, kata Paulus. Ini mencemarkan dan menghancurkan orang dan martabat mereka.
Mengikut Yesus juga berarti komitmen untuk mengasihi dan melayani sesama. Jadi Paulus berpesan bahwa orang-orang Kristen harus dikenal di kota sebagai orang-orang yang dapat dipercaya yang bekerja sangat keras. Tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi supaya mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk berbagi dengan murah hati dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah ini, Paulus membahas sejumlah pertanyaan yang diajukan orang-orang Tesalonika tentang harapan kembalinya Yesus di masa depan. Nah, beberapa orang Kristen di gereja tersebut baru saja meninggal, kemungkinan besar dibunuh sebagai martir. Lalu teman dan keluarga mereka bertanya-tanya tentang nasib mereka saat Yesus kembali. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa terlepas dari kesedihan dan rasa kehilangan mereka, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Yesus. Ketika dia kembali sebagai raja, dia akan memanggil orang-orang yang hidup dan yang mati kepada dirinya sendiri. Dan Paulus menggunakan gambaran yang sangat hebat di sini. Dia menggunakan bahasa yang biasanya menggambarkan bagaimana sebuah kota di bawah kekuasaan Kaisar Romawi akan mengirimkan seorang delegasi untuk menyambut atau menyongsong kedatangannya. Paulus kemudian menerapkan gambaran ini pada kedatangan Raja Yesus. Yesus juga akan disambut oleh delegasi umatnya yang akan pergi menemui Tuhan di udara saat mereka menyambut dan mengantarnya kembali ke dunia ini, di mana dia akan membangun kerajaan keadilan dan kedamaiannya. Paulus kemudian ingin orang Tesalonika melihat bagaimana pengharapan ini hendaknya memotivasi kesetiaan kepada Yesus. Jadi dia mengolok-olok propaganda Romawi yang terkenal bahwa kaisarlah yang membawa kedamaian dan keamanan. Tentu saja perdamaian Romawi terjadi melalui kekerasan, melalui perbudakan musuh, dan pendudukan militer mereka. Dan Paulus memperingatkan bahwa suatu hari, Yesus akan kembali sebagai raja dan menentang ketidakadilan semacam ini. Pengikut Raja Yesus harus hidup di masa sekarang, seolah-olah hari yang akan datang sudah ada di sini. Meskipun kejahatan manusia di masa kelam ini terjadi di sekitar mereka, mereka harus tetap sadar dan terjaga sebagai cahaya kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Paulus menutup semua nasihat ini seperti bagaimana dia memulai, dengan doa penuh harapan bahwa Tuhan akan memenuhi hidup mereka dengan kekudusannya, sehingga dia bisa memisahkan mereka untuk sepenuhnya setia dan tidak bercacat sampai kembalinya Raja Yesus. Surat 1 Tesalonika ini mengingatkan kita bahwa sejak awal, mengikut Yesus sebagai Raja telah menghasilkan cara hidup yang kontra budaya atau cara hidup kudus. Dan hal ini terkadang menimbulkan kecurigaan dan konflik antar tetangga kita. Namun tanggapan pengikut Yesus terhadap permusuhan semacam itu seharusnya selalu dengan kasih, menghadapi lawan dengan kasih karunia dan kemurahan hati. Dan cara hidup ini dimotivasi oleh harapan di dalam kerajaan Yesus yang akan datang, yang telah dimulai di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kekudusan, kasih, dan harapan masa depan, inilah isi 1 Tesalonika.